Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Endah Farida, guru SMK Negeri 1 Elikobel dan sekaligus mahasiswa PPG Darjah gelombang kedua di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara real di dalam kelas. Untuk lebih jelasnya silahkan ikuti video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih semangat belajar? Masih. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Sudah. Harus sarapan, belajarnya kalau fokus. Baik, untuk hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita seperti biasa, belajar hafal PAI. Kemudian kita awali dulu sebelum kita masuk materi. Mungkin Rizky bisa pimpin doa bersama-sama. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita awali doa, insya Allah kita belajar bisa semangat dan bermanfaat. Amin. Baik, untuk literasi kita mengulang hafalan juz 30 sama-sama ya, surat-surat pendek. Bisa? Bisa. Baik, kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita literasi bisa mengingat hafalan-hafalan kita yang sudah berlalu. Jangan lupa setiap hari tetap diulang-ulang di rumah ya. Ya, Bu. Baik, untuk hari ini sebelum kita masuk materi, Bu Guru mau tanya dulu yang masih ingat pelajaran kemarin kita belajar apa? Apa enggak? Khutbah Jumat. Iya, khutbah Jumat. Apa sih khutbah Jumat itu? Itu taat pada siapa khutbah Jumat itu? Pada Allah. Jadi taat pada Allah karena itu sebagai salah satu ibadah. Sebelumnya masuk ke materi, Bu Guru cek dulu. Hari ini apakah masuk semuanya? Masuk ya? Semua hadir ya? Hadir. Baik, terima kasih. Jadi lengkap. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita adalah mau belajar tentang perilaku taat pada aturan sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 59. Apakah ada kaitannya perilaku taat aturan pada materi yang kemarin, yaitu tentang khutbah Jumat? Kira-kira ada atau tidak? Ada. Ada. Apa? Iya. Jadi betul ya yang disampaikan oleh Dewi bahwa terkaitan antara materi yang kemarin, yaitu tentang khutbah Jumat sebagai taat pada perintah Allah. Itu merupakan salah satu dari pembahasan kita hari ini. Baik, kita mulai ya. Sebelum masuk materi, Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar itu ada tujuannya. Yang pertama, terbiasa membaca Quran atau Al-Quran setiap hari di rumah. Mungkin dari literasi yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa mempunyai perilaku yang terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua,
setelah mempelajari materi hari ini, kalian bisa berperilaku taat pada aturan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan berikutnya. Kemudian tujuan berikutnya lagi, setelah mempelajari materi ini, yaitu perilaku taat pada Tuhan sesuai Quran dengan surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, diharapkan kalian bisa mempraktekkan taat pada aturan itu seperti apa. Bisa seperti sebelum kalian masuk sekolah tadi, sudah melaksanakan taat pada aturan atau belum kira-kira? Sudah. Apa? Tidak terlambat. Ya, tidak terlambat. Apel pagi itu termasuk perilaku taat pada aturan. Itu sebagai salah satu taat aturan pada sekolah ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menunjukkan, jadi bisa memberikan contoh atau menerapkan taat pada aturan itu seperti apa. Bisa ya? Jadi diharapkan setelah mempelajari materi hari ini nanti kalian bisa mewujudkan semuanya itu. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu kita menganalisis tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi cara membacanya harus sesuai dengan tajwid, dengan fasih pembacaan huruf-hurufnya. Kemudian bisa menunjukkan perilaku tadi ya, sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, sebagai untuk tes awal mengingatkan, coba perhatikan gambar di dalam layar ini, kira-kira gambar apa? Perhatikan dulu. Jika diungkapkan dengan kata-kata itu tentang apa? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari gambar ini? Dewi, silakan. Taat pada aturan. Ya, taat pada aturan. Kesimpulannya di sini ada taat pada siapa saja? Taat pada orang tua, pada lingkungan terus Ya. kepada peraturan negara. Lalu lintas. Iya. Sholat itu berarti taat pada Allah. Kemudian itu mau berangkat saling sama orang tua berarti taat pada Orang tua. Taat pada orang tua itu termasuk nanti di taat pada ulil amri ya. Kemudian buang sampah. Kemudian protokol kesehatan ini yang memakai masker. Jadi semua itu adalah menunjukkan contoh perilaku taat aturan. Jadi materinya di sini nanti yang akan dibahas adalah ada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang di situ nanti menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan perilaku taat. Kemudian ada pengertian taat pada aturan, ada tingkatannya, kemudian keutamaan dan hikmah itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita berubah duduknya untuk diskusi, kita baca dulu yang ayat ini secara bersama-sama, semua bersuara yang keras ya. Kita baca secara bersama-sama Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Baik, itu tadi bunyi dari surat An-Nisa ayat 59. Coba sekarang dibaca artinya. Tirta coba dibaca, suaranya jelas. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah pada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu
Purba Tirta. Tadi ya, jadi di surat An-Nisa ayat 59 itu tingkat taat ada berapa? Berarti tiga. Satu, taat pada Allah. Dua, taat pada Rasul dulu. Jadi pertama tingkatan yang pertama itu Allah, kemudian Rasul, kemudian yang ketiga ulil amri. Bisa dipahami ya sampai di sini? Baik. Untuk materi selanjutnya kita berdiskusi tentang materi hari ini. Jadi ada 3 kelompok nanti ya. Dari kelompoknya Tirta kelompok 1, kelompoknya Rizky kelompok 2, kelompoknya Mirna kelompok 3. Silahkan sekarang untuk kelompok, habis itu Bu Guru bagikan LKPD untuk diskusinya. Cepat ya. Diskusikan waktunya 10 menit dari sekarang ya. Setelah itu nanti kita presentasi satu persatu tiap kelompok. Silakan dimulai. Untuk presentasinya, untuk diskusinya sudah selesai ya. Waktunya presentasi tiap kelompok. Jadi nanti kelompok 1 dulu presentasi, kemudian ganti kelompok 2, kelompok 3, dan nanti kelompok yang lain bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang presentasi. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan. Saya Dewi Sri Ayu Lestari dari kelompok 1 akan membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perilaku taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Segala sesuatu dalam suatu masalah kita harus kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2, yaitu kita akan mendapatkan kecintaan Allah kepada hamba yang taat tersebut. Allah akan menjadikannya dicintai orang lain serta dimudahkan dalam urusannya. Menurut Ibrahim Al-Hawas, seberapa besar penghormatan seorang hamba terhadap Allah, maka sebesar itu pula kemuliaan yang akan Allah berikan. Allah akan memberikan kehormatan di hati orang yang beriman. Kita akan mendapatkan kelezatan, ibadah, keramahan hidup, dan kelapangan dada. Menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa apabila engkau tidak merasakan manisnya ibadah dalam hati, kelapangan dada, maka koreksilah ia. Karena sesungguhnya Allah itu syakur, selalu mensyukuri amal hambanya. Contoh perilaku taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala: melaksanakan sholat 5 waktu, hasil dari presentasi kelompok 1. Melaksanakan ibadah puasa, baik kepada orang tua, menunaikan zakat, bersedekah, dan infak. Manfaat atau hikmah perilaku taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala: mendapatkan pahala, merasa dekat dengan Allah, jauh dari perbuatan buruk, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok 1. Jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan dan terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi ya presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Mungkin dari apa yang disampaikan kelompok 1 tadi, ada yang mau bertanya, silakan kelompok lain. Saya juga dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan ke kelompok 1. Arti dari kelezatan pada keutamaan dari perilaku taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Ya, silakan kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Perkenalkan, nama saya Irianto akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu maksud dari kelezatan di sini adalah
Jadi orang yang sudah taat pada Allah itu akan mendapatkan suatu kelezatan dari Allah, sebagaimana menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa apabila engkau tidak merasakan manisnya ibadah dalam hati dan kelapangan dada, maka koreksilah ia, karena sesungguhnya Allah itu syakur, selalu menyukuri amal hambanya. Bagaimana? Kelompok 2 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah puas. Baik, kita kasih aplaus buat kelompok 1 dulu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah puas ya, sudah jelas dengan penjelasan dari kelompok 1 ya. Baik, untuk itu kita kasih kesempatan untuk presentasi kelompok 2. Kelompoknya Rizky ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nama saya Ahmad Firmansyah dari kelompok 2 akan membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perilaku taat pada Rasul. Nomor 1, pengertian taat pada Rasul adalah setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi. Sebagai Rasul Allah, beliau mempunyai tugas menyampaikan amanah kepada umatnya. 2, keutamaan taat pada Rasul. Taat pada Rasul merupakan wasilah keselamatan di dunia dan akhirat. Taat pada Rasul memelihara perilaku dari penyimpangan dan kesehatan. 3, contoh perilaku taat pada Rasul: tidak mengingkari janji, jujur dalam segala hal, membaca sholawat, berkata baik pada semua orang. 4, manfaat atau hikmah dari taat pada Rasul: mendapat pahala, mendapat keberkahan, mendapatkan petunjuk dalam segala masalah. Surga adalah tempat bagi mereka yang menempatkan ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok 2. Jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Ya, kita kasih aplaus buat kelompok 2 dulu. Sekarang gilirannya kelompok lain yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan yang mau tanya kelompok 1 atau kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 1 silakan. Dari kelompok 1 ingin bertanya untuk kelompok 2. Mengapa kita harus taat pada Rasul? Ya, Terima kasih. silakan kelompok 2 ditanggapi pertanyaannya. Baik, saya Hilal Sofianto akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus taat pada Rasul? Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 80 dikatakan bahwa barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Iya, itu jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 sudah puas? Ya, sudah dijelaskan di Quran surat An-Nisa ayat 80 bahwa kita harus taat pada Rasul. Kita kasih aplaus buat kelompok 2 sudah menjawab dengan baik. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Saya Mirnawati dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana caranya kita taat pada Rasul? Tolong dijawab dan dijelaskan. Baik, saya Ahmad Firmansyah dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Sudah. Taat pada Rasul yaitu dengan cara meneladani kehidupan Rasulullah, seperti misalnya kita mengikuti bagaimana adat makan Rasulullah, yaitu dunia waki dengan doa, makan dengan tangan kanan, makan tidak sambil berdiri, makan makanan yang halal dan sehat. Baik, terima kasih. Ya, kita kasih aplaus buat Rizky dulu. Kelompok 3 sudah puas dengan jawabannya dari kelompok 2. Kelompok 3 sudah puas? Baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Masih ada yang mau tanya lagi? Ya. Kalau begitu kita lanjut di presentasi kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasikan? Firka. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perilaku taat pada ulil amri atau pemimpin. Yang pertama, pengertian taat pada ulil amri atau pemimpin adalah suatu kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nas yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kedua, keutamaan taat kepada ulil amri atau pemimpin adalah: 1. Kerja keras merupakan keutamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan kerja keras kita tidak akan menjadi beban orang lain. Yang ketiga, kerja keras dapat membentuk pribadi yang kuat. Yang keempat, kerja keras merupakan jalan menuju kesuksesan. 3. Contoh perilaku taat pada ulil amri atau pemimpin. Yang pertama adalah patuh terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku sesuai pimpinan daerah masing-masing. Yang kedua, tertib berlalu lintas. Yang ketiga, taat pada orang tua. Yang keempat, taat pada aturan sekolah. 4. Manfaat atau hikmah dari perilaku taat pada ulil amri atau pemimpin. Yang pertama, mendapat ketenangan. Yang kedua, jauh dari perbuatan buruk. Yang ketiga, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok 3. Jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Dan terima kasih. Baik, tadi ya presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi atau yang mau tanya, silakan. Ada di kelompok mana? Saya Hairul Anam dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan. Sebagai seorang siswa, jelaskan bagaimana caranya untuk menerapkan perilaku etos kerja ketika di sekolah. Ya, silakan kelompok 3. Nama saya Novi dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soal, sebagai seorang siswa, coba jelaskan bagaimana cara untuk menerapkan perilaku etos kerja ketika di sekolah. Jawaban, sebagai siswa kita bisa menerapkan perilaku etos kerja ketika di sekolah, yaitu seperti: yang pertama, semangat belajar setiap saat tanpa harus menunggu mau ulangan saja belajar. Yang kedua, semangat datang ke sekolah dengan tepat waktu atau datang lebih awal. Sekian jawaban dari kelompok 3. Untuk kelompok 2, apakah sudah jelas? Ya, kelompok 2 bagaimana? Sudah? Oke, berarti sudah selesai ya presentasi dari diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Sudah paham semuanya? Baik, terakhir kita simpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini. Silakan Dani. Saya Dani Arisandi dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Perilaku taat pada aturan sesuai Quran Surah An-Nisa ayat 59. 1. Taat adalah patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari. Jika setiap orang telah memahami maksud sikap ini, ia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan berjalan dengan harmonis. 2. Taat menurut Quran Surah An-Nisa ayat 59 ada 3 tingkatan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketaatan kepada ulil amri. 3. Keutamaan dari taat yaitu mendapatkan puncak kenikmatan bersama para nabi, tidak terbuangnya kekayaan dunia, dan mendapat keberkahan hidup, mendapat tambahan hidayah, mendapat keteguhan dalam taat, dan mendapat pahala yang besar berupa ridhoan Allah dan surganya. 4. Adapun contoh perilaku taat adalah melaksanakan rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam yang 5, dan menaati peraturan-peraturan yang ada di tempat tinggalnya sesuai dengan hukum yang berlaku. 5. Manfaat atau hikmah dari perilaku taat kepada aturan adalah: A. Hati dan pikiran akan tenang. B. Kehidupan akan lebih tertata. C. Akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. D. Tidak ada nada banyak waktu yang terbuang. E. Tidak
tidak akan terjerumus ke dalam keburukan. F. Akan mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah. Itulah inti dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Baik, terima kasih buat Dani. Kita kasih aplaus buat Dani dulu. Ya, jadi itu ya materi hari ini sudah disimpulkan oleh Dani. Apakah semua sudah bisa memahami materi hari ini? Sudah, Bu. Sebelum Bu Guru akhiri, apa sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru ingin menguji kepahaman kalian pelajaran hari ini sampai di mana. Bu Guru adakan tes akhir atau post tes ya. Dapat soal? Sudah. Baik, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Baik, Bu. Sudah semua? Baik, perhatikan. Hari ini kita sudah selesai ya belajarnya tentang perilaku taat pada aturan sesuai Quran surat An-Nisa ayat 59. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Semangat? Belajar hari ini menyenangkan kalian? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan terakhir untuk penugasan, silakan kalian membuat penelitian tentang taat pada aturan sekolah. Ya, Bu. Bisa ya? Bisa. Seperti makalah ditulis nanti di sampul, kemudian minggu depan dikumpul ya. Ya, Bu. Oke, baik, itu untuk penugasan. Kemudian materi yang akan kita pelajari minggu depan adalah perilaku dalam kompetitif dalam kebaikan. Nanti sebelum kita masuk silahkan dipelajari dulu di rumah sesuai di buku aplikasinya ya. Ya, Bu. Baik, untuk hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.